Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman RBC dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di podcast RBC. Hari ini aku kedatangan tamu di podcast ini. Ada Kak Desi. Halo, aku Desi, S-nya 2 pakai Y. Ingat ya, S-nya 2 pakai Y. Oke, gimana kabarnya Kak Desi? Alhamdulillah Kak Ayu, baik. Aku panggil Desi aja deh, nggak usah Kak. Iya, Desi aja. Kak Ayu, kalau aku tentu saja manggilnya Kak Ayu nggak sih? Kelihatan ya usianya. Beda sehari doang sebenarnya. Beda tipis sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, teman-teman, senang sekali hari ini kita akan berdiskusi salah satu buku yang super menarik sekali. Ini dia bukunya. How to Win Friends and Influence People. Jadi ini adalah salah satu buku yang bestseller di banyak sekali dunia dan banyak sekali negara, hampir ditranslate di semua negara. Wow, ini artinya sangat menarik banget dong. Buat teman-teman yang belum pernah baca buku ini, itu artinya teman-teman harus stay tune sampai selesai. Oke? Oke, aku hari ini sangat excited sekali sebenarnya karena aku baca buku ini jujur aja, itu kayak wah bener sih gitu, kayak wah bener sih, banyak memvalidasi emosiku. Banyak yang oh iya gitu kan. Nah, aku mau tanya ke Desi nih. Ini kan kita berbicara tentang teman ya. Oke. Tentang teman dan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri, kamu tuh tipe orang yang punya banyak teman atau punya sedikit teman? Sejauh ini yang benar-benar teman itu sedikit Kak Ayu ya. Oke. Sedikit ya. Mungkin cuma beberapa aja gitu. Mungkin kalau yang close friend ya? Iya betul, close friend. Close friend kayak di Instagram ya Mbak ya gitu. Kak dan Mbak ya podo aja. Oke. Nah, kalau teman gitu ya Mbak ya, teman secara khusus semuanya gitu. Secara khusus semuanya itu mungkin banyak yang semua aku anggap teman gitu sebenarnya. Semua aku anggap teman, ya baik buruknya kita akan terima gitu ya untuk teman. Tapi kalau misalnya secara teman yang bener-bener ada untuk kita, teman yang minimal balas WA kita di saat kita pressure gitu Mbak Ayu ya. Itu ya cuma beberapa lah. Iya. Karena aku tuh sebenarnya kayak heran sih. Aku tuh kan ya di usia sekarang ya pasti banyak banget teman-teman yang udah nikah lah, udah punya anak dan lain sebagainya. Aku tuh hampir setiap minggu tuh pasti ada undangan yang aku tuh harus datang gitu. Dan aku jujur aja bukan tipe orang yang dari satu kota ke kota yang lain menghadiri acara pernikahan temen. Itu aku bukan orang yang kayak gitu. Tapi aku tuh kalau ada orang yang minta tolong atau misalkan dia berani speak up karena dia sedih, itu aku bakalan jadi orang pertama yang bakal oke, aku ada lo buat kamu gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak pernikahan tuh nggak tahu ya, mungkin karena setiap Sabtu Minggu biasanya aku tuh ada kegiatan organisasi atau apa yang harus aku hadiri. Jadi kadang aku memilih sesuatu yang bisa untuk mengimprove diri aku gitu. Tapi bukan berarti aku nggak mau datang ya. Cuman kadang itu harus dipertimbangkan kan mana yang lebih urgent gitu. Iya betul. Karena nggak semua teman menurutku ya deket tadi sih ya. Kita punya skala prioritas untuk standar pertemanan, bukan standar sih, lebih ke prioritas teman itu ke yang mana gitu loh, yang apakah dia nanti ke depannya akan ada juga buat kita ketika kita ada buat dia atau malah sebaliknya gitu. Iya, benar sih. Dan memang kalau misalkan dalam hal datang dan tidak datang ya, itu sebenarnya juga tergantung dengan kondisi kita ya. Karena aku melihat pertemanan tuh kayak sebenarnya yang menjadi fokus utamanya, subjeknya kan tetap aku ya. Jadi ya teman itu adalah pelengkap aja dalam hidupku gitu sih. Oke, pelengkap perjalanan hidup ya Mbak ya, biar kita tidak sendirian gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak ada teman juga nggak bisa. Ya betul, nggak ada teman juga nggak bisa sebenarnya. Oke, nah buku ini awal-awal tuh berbicara tentang bagaimana sih cara kita memberikan kesan pertama atau kita itu bisa terlihat atraktif gitu kan buat lawan bicara kita. Nah, kalau kamu sendiri di Desi, karena aku tuh sebelumnya udah scroll. Sudah aku deket sama Desi ya.
Dan aku tahu ternyata dia ini sangat sibuk sekali, bahkan kayak setiap weekend itu pasti ada kegiatan yang diposting di Instagram gitu. Berarti kan circle-mu tuh cukup luas sekali ya sebenarnya. Nah, bagaimana sih kamu tuh bisa mem-maintain pertemanan itu? Atau setidaknya agar orang tuh kalau ketemu kamu itu bisa kayak oke, habisnya aku mau ketemu Desi lagi nih gitu. Oh gitu ya. Kalau aku ya first impression untuk teman-teman di luar sana yang bahkan itu belum kenal aku secara pribadi dan bahkan juga dia nggak tahu Instagram aku atau sosial media aku gitu ya. Minimal tuh kayak aku menyapa duluan, Mbak. Jadi kayak aku tuh punya topik dulu gitu loh. Jadi kayak minimal kita senyum setulus mungkin ya, setulus mungkin dan biar orang itu oh ternyata Mbak ini tapi salah itu loh gitu loh. Ya sih emang manis sih. Ups, terima kasih. Sebenarnya manis sih. Gitu sih. Nah, apalagi kalau katanya Mbak Ayu senyum aku manis itu mungkin itu imbuhan ya, imbuhan untuk orang lebih tertarik bicara mungkin ya, bicara atau nanti pada akhirnya itu berkomunikasi lebih lanjut dan akan bertemu aku lagi gitu, Mbak. Oke, ya sih emang kesan pertama itu sangat penting banget dan nggak banyak loh orang yang bisa memberikan kesan pertama. Ada banget orang-orang itu yang kayak apa ya? Iya pertama ketemu aja kayak udah malas untuk ngobrol gitu kan. Bener-bener. Apalagi kesan pertama kita buka obrolan ternyata jawabannya itu menohok gitu loh. Yang menohok itu yang membuat kita kayak oh oke, berarti aku skip atau gitu ya. atau yang lain tuh kayak nggak dulu deh gitu, nggak dulu gitu. Ya. Mungkin obrolan kita itu tidak sesuai gitu ya dengan apa yang mereka inginkan. Nah itu Mbak, kalau misalkan Mbak Ayu nih ya, Mbak Ayu ini ada di posisi itu gitu, di posisi dimana ternyata obrolannya Mbak Ayu tidak sesuai dengan temannya Mbak Ayu gitu, gimana itu Mbak? Oke, kamu bertanya ya? Iya, aku bertanya nih. Jadi kita dua arah ya, namanya ngobrol. Jadi sebenarnya aku bertanya ke Desi, Desi pun bisa bertanya sebaliknya kan. Nah, bagaimana sih kalau misalkan lawan bicara kita itu nggak atraktif ya, nggak menyenangkan gitu. Menurut aku berkomunikasi pun ada tujuannya ya. Kalau aku sendiri, bagaimana caranya agar apa ya perbicaraan itu tetap mengalir meskipun orangnya itu nggak menyenangkan. Yang pertama kita harus paham intention orang lain. Kayak kenapa sih kira-kira orang ini kok berlaku seperti ini gitu. Kita bisa lihat dari backgroundnya, apakah dia memang bukan orang yang berprivilege, yang mana dia nggak punya apa ya ilmu atau wawasan tentang komunikasi. Kita kan bisa lihat dari background pendidikannya, misalnya atau background pertemanannya. Nah, kalau kita udah tahu intention orang itu, kita akan juga kemudian memposisikan diri kita sesuai dengan background orang tersebut. Oh iya betul. Makanya seni itu berbicara itu ada seninya kan ya. Oh iya itu kayaknya pernah ada bukunya ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ini juga dibahas di sini sih. Kita tuh harus tulus itu ketika berbicara kayak kamu tadi bilang, harus tulus berbicara dengan orang lain agar kita nggak mudah tersinggung atau misalkan baper gitu ya kan, atau misalkan agar kita nggak mudah merasa kayak menganggap bahwa diri kita nggak menarik buat dia gitu kan. Artinya kita harus melihat diri kita sendiri sih gitu. Maksudnya kayak kita cuma bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan kan. Kalau misalnya dia ternyata nggak tertarik dengan kita ya, kita coba aja untuk melakukan komunikasi yang itu sesuai dengan minatnya dia gitu. Jadi berbicaralah sesuai dengan minat dan kapasitas orang yang ada di depanmu. Kadang kita emang harus apa ya, mungkin sedikit mendownkan level kita ya. Kalau berbicara dengan orang yang misalkan dia ternyata nggak menarik nih sama sekali perbincangannya, atau nggak nyambung apa yang kita tanya sama apa respon dia nggak nyambung gitu. Jadi kita harus melihat itu tadi si intention dia, kemudian latar belakang dia seperti apa gitu. Keren banget ya Mbak. Dan kita emang nggak bisa sih selalu memaksakan ya, dia harus benar-benar paham tentang kita, sesuai gitu ya Mbak ya, sama apa yang kita pinginin gitu. Ya, begitu sih emang. Nah terus kalau bertemu sama orang ya, itu kan pasti kita ada hal-hal yang nggak kita sukai dong pastinya dengan orang tersebut. Nah gimana sih cara kamu memberikan kritik terhadap orang itu gitu? Nah itu juga dibahas juga di buku ya. Kamu bisa mengelaborasikan antara pengalaman kamu dengan apa yang kamu dapat di sini. Nah kalau misalnya kritikan gitu ya teman-teman ya, jujurly gitu, sejujurnya aku tuh
orang yang malah nge-border diri aku tuh anti kritik gitu sebenarnya gitu. Jadi aku nggak mau mengkritik orang lain, Mbak. Oh gitu. Tapi kalau memang itu butuh banget dikritik, itu kalimat aku bener-bener yang aku bilang itu salah dengan kalimat yang lebih halus gitu. Jadi kalimat yang mungkin kalau misalkan baju kamu tidak sesuai gitu loh, baju kamu tidak sesuai nih hari ini gitu, atau hal-hal yang lebih tajam lagi tuh aku nggak berani bahkan mengungkapkannya, karena aku orangnya jujur, nggak enakan dan kalau misalnya pun orang mengkritik aku seperti itu gitu loh, mengkritik aku dengan kalimat-kalimat yang jahat gitu, aku tuh sebaper itu, bahkan aku bakal nge-cut off orang itu. Padahal pun aku dan dia sangat berpengaruh satu sama lain sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia mengkritik seperti itu, ya mohon maaf. Kita udahan aja gitu ya. Kita udahan aja. Nah, iya sih sebenarnya aku juga melihat buku ini itu emang banyak positifnya ya. Tapi buku ini tuh udah ditulis berapa ya, 1900 sekian lah ya. Ini artinya udah lama banget dan emang menurutku beberapa ada yang gak relate sih dengan kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Karena kita berkomunikasi dengan orang. Kalau buku ini tuh bener-bener menyarankan kamu tuh harus melihat dari perspektif orang lain kalau kamu sedang berbicara dengan orang tersebut gitu. Gak boleh kamu kemudian ego mempertahankan perspektif ataupun pendapat kamu gitu. Dan buku ini tuh bener-bener mengarahkan kita untuk ke sana. Tetapi ada juga sih kiat-kiatnya seperti apa gitu kan. Tapi jujur aja agak sedikit apa ya, nggak relate ya dengan anak muda zaman sekarang. Nggak sinkron jadinya ya. Iya, kita tuh kayak apa sih mental health? kita tuh jauh lebih berharga ya daripada kita harus terus-terusan mendengarkan tahu-tahu orang lain. Iya benar sih. Tapi sejauh ini masih cukup worth it banget buat dibaca dan teman-teman memang harus membacanya sih. Karena mau nggak mau kita tuh pasti berkomunikasi dengan orang lain. Terlepas dari kamu apakah introvert atau extrovert. Ada orang yang kayak gitu kan. Bahkan ada beberapa teman aku yang tanya, gimana sih caranya menghilangkan jiwa introvert? Ada lah yang tanya gitu karena konteksnya itu adalah dia mau bertanya di kelas gitu pada waktu kuliah, sedangkan dia itu merasa bahwa aku tuh introvert, aku nggak akan bisa gitu untuk bertanya. Begitu guys. Jadi sebenarnya sebelum ada term introvert dan extrovert, menurutku semua orang tuh ada kok sisi introvert dan extrovertnya. Tetapi ketika perbincangan tentang introvert dan extrovert itu semakin marak ya, itu orang-orang tuh lebih cenderung untuk mengkategorikan dirinya introvert dan extrovert secara ekstrim, tau nggak sih? Iya. Jadi diagnosa diri sendiri gitu ya. Diagnosa diri sendiri dan sebenarnya itu nggak baik banget. Dan justru mereka kayak nggak mau berkembang karena merasa aku tuh introvert, aku nggak bisa public speaking, nggak bisa apa. Padahal introvert itu justru dia tuh orang yang bisa lebih fokus banget loh ketika dia tuh ingin mencapai sesuatu dengan ambisinya. Lebih detail gitu ya sebenarnya introvert itu daripada extrovert yang dia cuman war gitu ya, tapi ternyata kosong gitu. Dia emang punya kemampuan, punya nilai plus karena dia tidak mudah kehabisan energi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk berbicara atau menginfluence people itu memang ada trik dan tipsnya. Dan memang yang paling utama adalah kita harus memahami intention orang lain. Maksudnya adalah ya itu tadi, lihat backgroundnya, lihat apakah kira-kira dia lagi sedih atau dia lagi senang, sehingga kita bisa menyesuaikan pembahasan dengan orang tersebut gitu. Akhirnya kemudian orangnya akan attract ke kita, akan merasa bahwa kita itu menarik loh gitu. Dan itu akan membuat kita punya banyak kesempatan lain untuk ketemu lagi dengan orang itu, atau bahkan orang itu yang kemudian memberikan feedback positifnya kepada kita. Begitu sih Des. Udah berapa lama ya? Oke. Apalagi ya Des yang harus kita bahas? Nah ini misalnya aku tanya nih Mbak ya, ini keluar dari topik mungkin, tapi ada beberapa topik yang mungkin Mbak Ayu sebutkan tadi ya. Nah, ini mungkin dari perspektif, ini Mbak Ayu kan concernnya pada perempuan gitu ya, perempuan. Nah, perempuan-perempuan di luar sana kan pasti ada beberapa yang pernah curhat nih ke Mbak Ayu. Ya, curhat atau ngasih tahu nih, aku ternyata lagi seperti ini kayak gitu, kayak lagi down gitu ya. Dan terlebih lagi, kalau lagi down itu ternyata ada seseorang di balik
kejadian tersebut gitu. Misalnya kita sebut tersangka gitu ya. Tersangka. Ada tersangka ternyata di balik kesedihan-kesedihan itu gitu ya. Kejadian-kejadian itu. Nah, kalau Mbak Ayu di posisi tersangka gimana Mbak? Maksudnya Mbak Ayu enggak. Mbak Ayu sebagai pendengar di antara korban dan tersangka. Nah, gimana caranya Mbak Ayu memposisikan tersangka ini misalnya tersangka ini laki-laki gitu. Meskipun Mbak Ayu concernnya terhadap perempuan. Terus yang curhat ke aku tuh siapa lagi? Yang cewek, yang perempuan. Yang cewek. Misalnya kasus pelecehan lah ya. Ya, misalnya pelecehan lah yang sekarang lagi hype banget. Iya, lagi banyak terjadi. Emang banyak banget sih yang cerita ke aku. Dan semakin aku concern ke sana, sebenarnya aku jadi tahu bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu marak banget. Dan itu kayak gunung es. Jadi kita hanya tahu di permukaannya aja nih orang yang berani speak up. Padahal di bawahnya tuh masih banyak banget yang nggak berani speak up. Nah, karena kita melihat dan menyadari bahwa orang yang berani speak up tuh dikit banget tuh presentasinya. Benar Makanya ketika ada orang yang berani speak up, yang pertama kita memang harus memvalidasi emosinya, memvalidasi apa yang dia katakan, dan ya udah kita berempati gitu kepada dia gitu. Apa yang dia katakan, ya kita percaya gitu. Nah, kalau kita punya kapabilitas ya untuk kemudian memberikan advice kepada dia, entah itu secara psikologi atau secara hukum, ya kita bantu dia untuk bisa mendapatkan hak-haknya dia gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kapabilitas di sana, ya kita bisa hanya sebatas perantara aja gitu. Tapi sebenarnya fun fact ya, mereka itu sebenarnya cuma butuh orang yang didengar aja, orang yang bisa mendengarkan mereka. Gitu. Nggak butuh kayak kemudian harus sampai ditangani secara hukum dan lain sebagainya. Itu kayak kamu cukup menjadi pendengar aja gitu, dan itu udah enough banget gitu. Iya, betul. Nah, jadi ya emang kita harus itu dulu sih, harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dan di buku ini juga dikatakan gitu, kamu lebih baik diam aja kalau misalkan kamu nggak menguasai topik itu, dan kamu hanya bisa memperkeruh keadaan gitu. Lebih baik kamu diam aja gitu kalau kamu nggak bisa berempati. Tapi banyak loh orang yang nggak bisa berempati, jujur ya. Iya. Banyak di luar sana memang, Mbak. Iya. Masih banyak banget di luar sana itu yang tidak bisa memposisikan dirinya coba di posisi kita gitu loh, sebagai yang lagi pressure banget kayak gitu. Oke. Nah, aku sekarang tanya kamu sih, Des. Kamu kan misalkan sering nih berbicara ke teman-teman pelajar ya, karena dia concern, karena Desi concernnya juga di pelajar, dan mereka ini kan pasti juga punya permasalahan masing-masing kan, terutama adalah ketidakpercayaan diri ketika berbicara di depan umum gitu. Nah, gimana sih kamu ketika tips dari kamu agar kita tuh bisa percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang? Oke. Jujur ini saya nggak percaya diri nih, lagi berhadapan dengan Mbak Ayu ini nggak percaya diri sebenarnya. Tapi bohong, bercanda. Sebenarnya tuh Desi ada di posisi yang bisa bicara di depan orang banyak itu memang butuh proses, Mbak Ayu. Iya. Semuanya orang butuh proses kan, butuh wadah untuk berproses di dalamnya. Tapi kita ada part di mana belajar dan jam terbang gitu sih, jam terbang. Nah, ketika kita bicara di depan orang banyak, kita tuh pertama itu yang tadi kita bahas ya, mengetahui topik pembicaraan kita. Ya. Kok misalnya kita ternyata cuman ngangong-ngangong di depan, ternyata yang di belakang tuh lebih paham, terus kayak orang bakal menjatuhin kalian secara mungkin secara omongan ya, nanti di belakang gitu, atau tiba-tiba ada yang marah gitu, lah itu tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan sekarang gitu kan. Nah itu, kita harus mengerti topiknya, dan kita juga perlu mengetahui siapa lawan bicara kita, siapa orang yang ada di depan kita sekarang gitu. Kita harus juga mengetahui itu, Mbak. Dan kalau misalnya kita mengetahui itu, jadi kita bisa memposisikan diri kita itu setingkat mereka. Gitu. Kalau misalnya kita berbicara di depan umum itu ternyata pelajar nih, nah posisi kita udah bukan pelajar, tapi kita pernah ada di posisi mereka. Jadi kita bisa berbicara lebih ringan gitu ya, mungkin ya, bahasanya lebih ringan. Atau nanti kalau misalkan mereka tanya ke kita tentang
tentang pengalaman kita selama jadi pelajar itu bagaimana, seperti itu. Mungkin 2 tips itu sih Mbak, Oke. kalau dari aku. Ya aku sepakat sih sebenarnya ya. Karena ya kita ngomong ya harus ada lah bahanya ya setidaknya. Benar. Dan memang pertama kita harus riset dong. Riset dan banyak membaca. Itu juga yang sering aku sampaikan sih ke teman-teman, ya kamu kalau mau ngomong ya kamu harus ini dulu gitu. Tapi apa ya, kayak sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan kalian masih dalam tahap belajar ya, tapi pengen ngobrol, itu cobalah untuk membuat apa ya, semacam kayak mini show. Mini show diri sendiri gitu loh. Jadi aku juga orang yang kayak suka ngobrol sendiri, di pulang depan kaca, pulang dari kafe gitu kan, terus aku ngobrol gitu sama diri sendiri di jalan gitu ya, motoran gitu. Iya. Podcast bersama diri sendiri. Iya, aku sering melakukan itu. Gitu. Jadi itu ya emang sih kalau kita banyak membaca kan kita nggak bisa ya masuk terus ilmu, kita harus menyalurkannya agar otak kita juga ada space untuk menambah ilmu baru lagi. Dan ilmu pun juga nggak cuma didapetin dari baca kan Mbak ya. Relasi pertemanan itu juga menambah banyak ilmu, bahkan ilmu yang sesungguhnya bahkan di situ itu yang real of ilmu gitu. Itu sih. Oke. Wah, menarik sekali ya perbincangannya. Terus ini ketika kita berbicara tentang how to influence people ya. Misalnya di era saat ini yang orang itu emang mudahnya cuman melihat dari apa ya, melihat dari luarnya aja, dari covernya dari covernya aja tanpa tahu bagaimana sih sebenarnya orang tersebut. Menurut kamu melihat fenomena seperti itu kayak gimana? Mungkin kalau aku pun juga gitu sih Mbak, menilai orang pasti dari luarnya dulu. Kalau aku kayak aku tertarik dengan orang ini dengan penampilannya seperti ini gitu loh. Karena penampilan itu mendukung ketertarikan orang kepada diri kita. Misalkan ternyata di hari ini itu, bukan berarti lo harus cantik. Oh enggak, ini bukan tentang fisik, bukan tentang apa-apa ya teman-teman. Maksudnya seharusnya gitu, misalnya kita bisa memposisikan diri kita seperti orang lain juga gitu loh. Kita datang di acara kondangan, ternyata kita pakai baju baju yang tidak sesuai gitu loh, kan aneh gitu. Jadi kita juga harus memposisikan diri kita di mana kita ada gitu, di wadah apa kita di situ gitu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai kan kita juga tidak tertarik gitu. Kita membeli sesuatu pun juga gitu kan Mbak, kayak ini ternyata bagus misalnya dari luarnya, kita pasti yakin dalamnya juga bagus nih gitu, sesuai dengan covernya. Meskipun kita nggak boleh mengjudge book from the cover gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang yang tidak menarik ternyata daging nih apa yang diomongin gitu, sesuai itu sih Mbak. Iya benar. Berarti emang benar sih, kesan pertama kita harus bisa memberikan kesan pertama ya. First impression. Bertemu dengan orang lain. Dan emang biasanya kalau aku sendiri ya ketika ngomong dengan orang yang baru, ya aku pasti research ya, dia ini siapa sih gitu. Aku jangankan ketemu sama orang-orang yang penting ya, orang yang bukan berarti gak penting ya. Maksudnya kayak orang yang gak famous aja, orang yang gak famous gitu kan, orang yang gak kita kenal sebelumnya atau gak terkenal lah di publik. Ya aku bakalan tetap mencari tahu dia gitu. Setidaknya lewat media sosialnya, aku pasti scroll terlebih dahulu. Bahkan ada satu foto pun itu bakal aku jadikan sebagai bahan perbincangan. Itu sih, karena itu adalah itu bisa menjadi apa ya? Menjadi mereka itu merasa bahwa mereka itu berharga loh gitu. Berharga. Jadi buku ini bener ya, bener menyampaikan bahwa sebenarnya orang di dunia ini tuh hasratnya tuh cuma satu, dia tuh ingin dianggap berharga gitu. Jadi kalau kamu ngomong sama orang, ya kamu harus membuat orang itu merasa berharga, dihargai gitu. Jadi itu sih tips yang sangat bermanfaat. Itu kalau misal pun kita jadi seorang MC gitu ya Mbak, kita juga harus riset siapa yang kita panggil gitu, siapa yang kita hormati, siapa yang paling terhormat dan yang paling gimana gitu. Kita kan harus di bawah tahu tingkat-tingkatnya gitu. Dan jujur aja itu hal-hal semacam itu semakin
improve ketika kita itu berkomunitas atau berorganisasi sih, kalau aku jujur ya. Karena di sana emang kita belajar bagaimana kita bisa manajemen konflik, manajemen komunikasi gitu kan. Yang sebenarnya kalau kita kuliah pun itu nggak diajarin kan. Apalagi kalau aku yang jurusannya science gitu kan. Dari mana sih kita bisa belajar berkomunikasi dan memberikan pengaruh kepada orang lain? Ya tentu aja dari organisasi ataupun komunitas gitu. Setidaknya ya kelompok-kelompok kecil aja yang kita tuh bisa mengaktualisasikan diri kita gitu. Aku pun juga gitu Mbak. Jadi aku mengimprove semuanya ini adalah ada wadah gitu loh. Dimana kita berproses di dalamnya. Kita step by step itu diajarin gitu. Meskipun tidak diajari secara gini loh, enggak. Tapi kita belajar dari orang lain yang ada di lingkungan kita gitu loh Mbak ya. Untuk saling menghargai, saling berharga juga gitu. Ya, makanya memilih wadah itu sangat penting sekali ya. Pastikan itu menjadi support system kita, bukan yang malah membuat kita nggak berkembang. Iya, betul banget. Iya bener, tadi sebenarnya kita udah ngobrol ya sebelum podcast ini. Gimana sih kalau misalkan kamu tadi pertanyaan lu, gimana sih kalau misalkan kita itu di sebuah tempat tapi tempat itu tidak membuat kita tidak bisa berkembang dan kita tidak dihargai di situ gitu loh, tidak sesuai dengan kapabilitas kita gitu misalkan. Itu gimana gitu? Iya, kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri ya mungkin akan mencari wadah yang lain. Dimana aku di situ dihargai dan aku terlihat. Tapi kalau misalkan ternyata di wadah yang dimana kita tidak dihargai, tidak berkembang, tapi setidaknya kita bisa membantu orang lain untuk berkembang. Kita yang mensupport orang lain untuk berkembang. Iya, karena secara nggak langsung juga kita bisa berkembang ya dari situ. Bener banget. Iya, aku juga sepakat sih. Kalau misalkan aku nggak bisa bersinar di suatu tempat, ya aku bakal keluar. Karena aku adalah orang yang butuh sorotan. Seperti lampu ini menyorot gitu ya. Butuh sorotan. Jadi kalau misalkan, tapi itu beda-beda ya orang-orang. Aku pernah tanya ke orang gitu. Kamu lebih suka orang lain menjadi sorotan atau kamu yang menjadi sorotan? Ada juga orang yang memilih lebih baik jangan aku dah yang menjadi sorotan, lebih baik orang lain aja gitu. Karena aku merasa nggak suka aja gitu. Tapi sebenarnya tuh fair aja sih, ya nggak masalah kalau memang kamu nggak bisa di situ. Yang penting adalah kamu tahu value diri kamu sendiri. Kadang tuh orang itu kita nggak menunjukkan diri kita, tapi kita diam aja. Orang itu bakal milih kita nggak sih Mbak Ayu? Enggak. Oh enggak. Kayak kita ada di misalnya kita ada di sebuah wadah gitu, misalnya kita di organisasi gitu kan. Terus ternyata kita tuh ya udah kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Maksudnya kita tidak selalu ada gitu. Tapi kita selalu dipilih gitu. Pernah nggak sih Mbak Ayu kayak gitu? Enggak sih, belum pernah. Oh belum pernah gitu. Oh oke, itu mungkin pengalaman pribadi saya ya, gitu. Kayak gitu. Ada gitu. Kayak sebenarnya kita ya udah diem aja. Kita bahkan nggak mau ikut nimbrung gitu ya di suatu acara mungkin ya. Gitu. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu trik dari komunitas tersebut untuk membuat orang tersebut jadi mau jadi up gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi aku berpikirnya malah karena value kita gitu. Karena kita dipilih dengan oh ternyata dia nih yang harus ada di situ gitu. Dia mampu kayak gitu. Gitu sih. Iya sih, karena sebenarnya gini sih, passion itu kan nggak selalu berbicara ya. Passion tuh nggak selalu kamu ya aktif gitu kan secara omongan gitu. Bisa jadi karya itu bisa dalam banyak hal ya. Tulisan juga bisa menjadi karya. Iya, bisa jadi karena value ini memang yang lain itu bukan cuma seni berbicara aja. Oke. Tapi kamu sepakat nggak kalau semua orang harus menyukai kamu? Atau enggak? Nggak apa-apa, nggak disukai juga nggak apa-apa. Kalau aku, karena kita nggak tahu ya perspektif orang tentang kita gitu ya. First impression mereka tentang kita juga kita nggak ngerti gitu sebenarnya gimana gitu. Tapi menurut aku boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau misalnya orang lain tidak suka aku. Karena mungkin ada part di mana aku itu salah di mata mereka atau part di mana nggak sefrekuensi aja. Iya, tidak sefrekuensi di mana kita itu bahkan tidak dianggap. Nah, itu terserah, sah-sah aja. Karena aku pun
juga akan memperlakukan orang lain seperti itu. Oke. Kalau misalkan ya udah kamu tidak sesuai dengan aku kayak gitu. Oke. Karena kalau dipaksakan pun ya, dipaksakan pun ya Nggak kita nggak bisa. Kita harus bagaimana sebenarnya untuk memaksakan diri untuk sesuai dengan mereka. Tapi balik lagi sih, kita emang harus mengetahui ya itu tadi sih. Yang bisa kita kontrol tuh cuma diri kita sendiri gitu. Kita berusaha agar orang lain tuh menyukai kita, tapi kita juga nggak bisa memaksakan bagaimana orang lain akan memberikan penilaian kepada kita. Betul. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya. Oke, teman-teman. Aku mau sedikit promosi nih. Jadi kita bawa sebuah sebuah kopi dari RBC Smart Cafe. Jadi buat teman-teman yang butuh tempat untuk ngobrol santai, kemudian bisa ada buku-bukunya juga karena di sini juga perpustakaan dan pastinya ada kopi yang bisa dinikmati bersama teman-teman. Kalian bisa datang ke RBC Institute di Perumahan Permata Jingga. Kita tunggu ya guys. Ntar kita bisa ketemu di sini ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton kita berdua dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau baca bukunya bisa datang ke RBC Institute. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau teman-teman ada saran buku apa yang harus kita baca dan review bersama di sini, tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.